Ya, kembali lagi di channel YouTube Motul Indonesia. Kalau kemarin itu kita challenge di channel YouTube-nya Motul ya, hostnya dia. Sekarang kita abis baru balik dari Motul Driving Experience di Abu Dhabi yang bener-bener gue nggak bisa lupain sih. Iya, karena emang baru sehari juga sih. Iya sih. Tapi dalam sehari ini gue udah main simulator F1 udah berapa lap, udah habis tuh. Gara-gara gue nggak bisa move on dari Formula 4. Nah, cuman sayangnya tuh kemarin kita karena keasikan bawa mobil, jadi kita nggak ceritain secara detail gimana rasa bawa mobilnya. Kayak di video kali ini gue dan Dipo akan ceritain secara lengkap apa sih yang kita rasain bawa setir kiri di mobil Porsche dan juga bawa Formula 4. Mulai dari Porsche dulu kali ya. Dari Mas rasanya gimana? Ya, Porsche ini gue sebenarnya pas di dalam track itu nggak terlalu berasa setir kirinya. Ya kan? Sama benar, setuju. Tapi pas masuk pit, mau keluar nih, koneng di pit mau gue tabrak. Karena kita mikirnya kalau udah di jalan yang sempit tuh masih mikir pakai setir kanan. Karena jujur itu pertama kali gue pakai LHD. Kalau gue sih ya, gue nggak nyadar sama sekali itu setir kiri sampai gue di Bandara Jakarta kemarin. Kemarin gue nanya temen gue, gimana rasanya bawa setir kiri? Bah, gue bawa setir kiri juga, padahal gue udah tahu rasanya, ternyata nggak ada bedanya. Cuman kalau untuk pengalaman di tracknya sendiri, menurut gue tracknya tuh mantap banget. Kita kemarin yang di Porsche itu di track South, track selatan. Jadi dibagi kan tracknya, nggak full track. Di selatan ini tuh belokannya juga lumayan challenging. Mulai dari start tuh kita masuk ke tikungan yang bulat, habis itu masuk ke kolong hotel. Nah itu banyak tikungan-tikungan yang perlu apa ya, skill ya. Skill banget karena sih. Lo ngerem sambil double, belok triple. dikit. Yeah. Apexnya tuh ada triple, ada 3 apex yang harus kita masukin tuh. Habis itu langsung switching. Nah di situ juga ada 2 apex lagi. Itu yang bikin sulit sih. Dan untungnya ada coach, ada pelatihnya dari Motul. Jadi disediain pelatih biar kita nggak ngasal. Dan biar ada ilmu yang kita terima juga, nggak main kebut aja. Gitu. Dikasih kon, titik pengereman, titik ngegas, sama apexnya dikasih kon warna biru. Jadi kita benar-benar kayak kalau main Gran Turismo tuh ada guideline ya. Iya. Ibaratnya kalau drifting mungkin clipping point ya. Ini yang dinilai juga kita semakin dekat sama apex dan titik pengeremannya itu benar, itu poinnya makin tinggi. Dan poin tertinggi itu kalau untuk tim kita kayak Mas nih saat itu. Iya, kayaknya. Nah, mereka yang nanyain top speed nih, kita kemarin tuh sampai 200 lebih ya. 200 lebih. Walaupun lulusannya pendek loh itu. Tapi bisa Cayman lumayan. Cayman itu turbo kan yang itu kenceng. Dan PDK. Walaupun kita nggak pakai PDK-nya, ternyata ya jauh lebih nyaman tanpa pakai mikirin gear ya. Udah gas rem kita pakai Matic. Kita manualnya itu di Formula 4. Tapi sebelum kita bahas Formula 4, kita juga main go-kart. Nah, go-kartnya ini go-kart ibarat go-kart rental lah ya. Tapi keren nih go-kart rentalnya, itu dibikin di sana itu kayak lagi balapan. Ada kualifikasi, terus ada race-nya. Jadi kemarin pole position tuh Dipo. Pole position itu kan cuman dari kualifikasi. Tapi juara apa enggaknya itu dari balapan. Nah pas balapan nih di start aja gue udah nomor 1 karena Dipo startnya telat. Bukan jam start, nggak jam start itu. Iya. Ya udah pokoknya gue start duluan. Enggak, ini emang yang megang bendera agak jelas sebenarnya. Enggak ada 1, 2, 3, dia cuman. Jadi dia cuma naikin bendera. Dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi pakai bahasa isyarat kali. Cuman. Dia cuma naikin bendera, gue kira ya, benderanya ya bendera apa WAE. Bendera WAE, gue kira habis dia naikin bendera, lampunya nyala, ada lampu soalnya nih, merah hilang. Kalau F1 kan kayak gitu kan. Ini nggak pakai babi bu langsung pas. Tanpa ekspresi langsung pas. Gimana orang mau tahu? Langsung pas gitu, gue langsung jalan, yang lain masih pada bingung nih harus apa. Jadi gue mimpin sampai di mana gue udah overlap beberapa kali orang-orang lain yang bawanya itu ngasal. Jadi disusul, bisa-bisanya gue cut. Parah Pak Bayu, katanya baunya ngasal. Iya, maaf Pak Bayu. Bukan ngasal, nggak kenceng. Mungkin kita kenceng karena berat badan kita juga. Berat badan ringan. Pokoknya gue overlap beberapa orang. Karena overlapnya itu kan pasti ngerem ya, gue juga nggak mikir Dipo tuh deket gitu, jadi overlapnya nyantai aja. Nah disitulah gue mendekat.
Sampai pada akhirnya gue susul. Ya udah, pokoknya go-kart intinya gitu, di pole position gue menang. Dari negara lain kita nggak tahu mereka juara berapa, karena kita asik sama diri kita sendiri. Kita lanjut habis itu bawa Formula 4. Nah ini Formula 4 yang paling seru karena ini pengalaman yang beda. Kalau Porsche kan ya udah kayak bawa mobil biasa tapi setir kiri. Kalau go-kart di Indonesia kita udah sering go-kart. Kalau Formula 4 ini pertama kalinya kita nyobain dan itu juga nggak bisa kita cobain di Indonesia. Bisa sih. Mahal Cuman aja mahal. Harus kita bawa tuh dari luar ke Atau beli. Ya kalau beli mahal. Ini pengalaman yang berharga banget karena menurut gua feel-nya tuh kayak kita bawa Formula One, even though nggak begitu kencang, nggak sekencang Formula One, tapi G-force-nya, downforce, terus pokoknya feel-nya itu sama kayak bawa Formula One. Tapi pas lagi straight line, gue coba keluarin jari. Oh iya. Duh, aku tahan ke belakang. Karena outdoor. Karena bukan outdoor, Pak. Apa aja tuh? Open cockpit. Open cockpit. Ya, tapi nggak ada halonya sih. Nggak ada halonya. Kalau ada halonya ribet sih. Ya, ini kita asik banget deh pokoknya pengalamannya. Dan menurut gua ini pertama kalinya gua bawa mobil tuh yang capek bagian pundak ke atas. Karena kita nahan. Mungkin D-nya berapa ya? Lebih dua kali, dua lebih. 2-3 mungkin 2 ya. 3 kali ya. Soalnya kita udah latihan leher aja tuh tetap masih sakit gitu. Kita latihan leher pakai beban, barbel biar kuat lehernya. Tapi kurang banyak latihannya. Jadi pas balap tuh intinya kalau misalnya kita mau kencang, kita harus mau sakit. Kalau nggak sakit berarti belum kencang. Belum kencang. Karena ya kalau bawanya nyantai ya lehernya nggak ketarik. Nah itu juga kita kadang mobil masih mampu nih. Mobil masih mampu untuk lebih kencang. Cuma badan kita tuh udah nggak mampu karena pas di force udah kencang banget ke samping, tangan pun jadi berat. Padahal setirnya nggak berat. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita stay sama posisi kita itu bawanya jadi lebih enak. Nah tapi kemarin pun kenapa kita waktunya jauh banget sama F1 juga karena kita ada pace car-nya di depan. Pace car-nya itu instruktur. Ya dia pokoknya ngikutin racing line, kita nggak boleh nyusul dia. Jadi kalau dia ngerem, kita ngerem. Kalau kita mau nge-push, ya nggak bisa jadinya. Tapi sebenarnya dia pengertian. Bagi yang beberapa yang dia bilang, oh ini orang bisa nge-push, dia akan naikin pace-nya dia. Oke, jadi dia ngebaca kita juga. Ngebaca ya? kita. Makanya pas dia bilang, pas sudah selesai dia bilang ke gua, sempat bilang, kenceng banget, bagus. Ya, dia bilang gitu. Salah satu yang paling bagus kata dia. Terus pas lu keluar, gue tanya, lebih bagus mana? Gue sama dia. Dia gak berani jawab. Ya pokoknya sama-sama bagus lah. Kita poinnya lumayan tinggi, oleh karena itu dari poin go-kart, Formula 4 sama Porsche diakumulasi dan dikasih piala untuk 12 besar. Nah kebetulan gue juara 4, Dipo juara 2, dan juara 1 itu dari Thailand. Dia emang pembalap juga katanya. Ini dia piala kita yang first juga first. Jadi 1, 2, 3, 4 first semua. Jadi percuma juga kalau misalnya juara 2 karena juara 4-nya juga first. Iya nggak apa-apa. Tapi kan juara kadang kompetisi itu bukan hanya pialanya aja, kepuasan sendiri juga ada. Yeah. Walaupun gua rada sebel sih nggak juara 1. Jago banget orang Thailand. Ya pokoknya terima kasih banyak untuk Motul Indonesia udah ngajak gua dan Dipo ke acara Motul Driving Experience. Selain diajak kita juga dapat piala, jadi ini suatu pengalaman yang nggak bakal kita lupain pastinya. Piala ini juga bakal kita pajang dengan baik karena kapan lagi pialanya tulisannya Yas Marina Circuit Abu Dhabi. Dan alhamdulillah kita bisa dapetin ini karena jujur banyak banget driver-driver lain yang bagus juga bawanya dari ya lumayan oke lah gue sama Dipo, walaupun dia lebih oke. Tapi nggak apa-apa. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Gue dan Dipo pamit. Jangan lupa subscribe channel Motul Indonesia dan Garasi Drift pastinya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.